Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 3 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jauhi Hidup Sembrono. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 5 ayat ketiga sampai dengan keempat. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah hidup kami penuh dengan kehati-hatian, sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, karena hari-hari ini adalah jahat, dan iblis mencoba untuk menawarkan segala sesuatu agar kami mengendorkan untuk ikatan dengan Tuhan dan mengikatkan diri kepada dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jauhi hidup sembrono. Kalau berbicara tentang sembrono, maka lawan katanya adalah hati-hati. Bukankah kita seringkali mendapatkan nasihat? Kalau kita kemudian mengantar anak mau pergi ke sekolah, kita akan berkata, hati-hati di jalan. Dan kalau kita melihat berbagai macam tempat di seluruh dunia, kalau ada bahaya, maka ada tanda-tanda untuk berhati-hati. Di dalam perjalanan kita berkendaraan, kita akan melihat yaitu tentang tanda hati-hati. Ada yang namanya itu hati-hati longsor. Itu berarti ada gambar di daerah tebing, itu tanah itu bisa kemudian jatuh ke bawah setiap saat. Kemudian ada hati-hati, ada kemudian perlintasan kereta api, maka kita perlu kemudian melihat kiri dan kanan. Apalagi kalau perlintasan kereta apinya tidak ada palang pintunya. Kita sudah melihat bagaimana peristiwa mobil yang tertabrak, manusia yang terlindas kereta api, motor kendaraan, banyak sekali yang kita saksikan. Mengapa? Karena tidak sembrono, tidak hati-hati, yaitu sikap yang sembrono. Kenapa sikap yang sembrono? Sikap yang sembrono itu berarti suka mengecilkan masalah. Masalah itu dianggap bukan masalah dan dia yakin semuanya itu akan baik-baik saja. Kemudian dia tidak berpikir panjang, melakukan segala sesuatu. Sedangkan tentu kalau ada orang yang menasihati kita apapun bentuknya, maka biasanya ada alasan yang kuat. Kalau kita melihat kita punya anak perempuan, maka kita tidak akan mengizinkan dia jalan sendirian, berjalan di dalam kegelapan, melewati daerah yang asing dan bahaya. Kita akan mengatakan berhati-hati. Kalaupun diizinkan, maka diyakinkan bahwa dia bisa melindungi dirinya. Atau dia tahu bagaimana mengatasi semuanya itu. Tetapi tentu kita akan berusaha untuk menasehati, pilihlah jalan lain, jangan ke sana. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, tentang hati-hati sembrono dikaitkan dengan perkataan yang kotor dan perkataan yang kosong pada ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Apa itu kata-kata yang sembrono dan kata-kata yang kosong? Tetapi tentu kata-kata yang tidak membawa berkat. Kata-kata pesimis adalah kata-kata yang kosong dan sembrono. Mengatai orang, membicarakan orang tentang keburukannya, itu adalah kata-kata sembrono. Energi yang dikeluarkan tatkala berbicara adalah energi yang paling mudah, kalorinya mungkin gak banyak. Tetapi orang yang bekerja keras, menjaga diri, menjaga pikirannya, menjaga perasaannya, menjaga hidupnya, itu berarti dia hidup di dalam kehati-hatian, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Mari kita baca kembali pada ayat yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan. Kesembronoan juga bisa kemudian di dalam percabulan. Dan rupa-rupa kecemaran termasuk juga keserakahan. Orang yang serakah kita melihat tentang ilustrasi bagaimana menangkap monyet. Waktu kita menangkap monyet tentu kita akan tidak sanggup karena monyet tentu lebih lincah dari kita. Tetapi orang-orang penangkap monyet bisa memberikan katakanlah biji-bijian yang disukai oleh monyet di dalam sebuah lubang. Di lubang batu atau di lubang tertentu atau di dalam toples kalau kita pernah mendengar ilustrasi khotbah. Toplesnya itu berat. Lalu kemudian si monyet bisa memasukkan tangannya ke dalam toples. Tetapi waktu dia menggenggam biji-bijian makanan yang ada dalam toples itu, maka genggamannya itu kemudian menjadi membesar. Waktu dia mau menariknya kembali dari lubang toples atau lubang batu, dia tidak bisa mengeluarkan tangannya. Kecuali kemudian tangannya dibuka, dilepas kembali.
tangkapan makanan biji-bijiannya dan dia bisa berlari. Tetapi yang menarik, penangkap monyet ini dengan mudah menangkap monyet ini. Karena mengapa? Karena dia tidak mau melepaskan genggaman tangannya dari makanan yang sudah diraihnya. Sedangkan itu adalah jebakan dalam hidup kita, sahabat perjalanan. Kesembronoan itu adalah tatkala kita masuk dalam jebakan keserakahan, jebakan kecemaran, jebakan percabulan, jebakan kata-kata berbicara sembarangan. Semuanya adalah dosa. Dosa berbicara sembarangan, dosa percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, sebagaimana yang diilustrasikan tentang bagaimana si penangkap monyet menangkap monyet. Sahabat seperjalanan, kita mungkin ada warga Tionghoa, sionya sio monyet. Tapi kita bukan monyet. Kita bukan binatang. Kita punya sio apapun dalam tradisi orang Tionghoa. Saya sendiri tradisi orang Tionghoa, saya sio kelinci. Tetapi kita bukan binatang. Tingkah laku kita tidak hidup seperti binatang. Kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sehingga kalau kita berbicara, jangan keras kepala seperti kambing, jangan licik seperti ular. Jangan kemudian suka bertengkar seperti domba. Jangan kemudian kita menjadi orang yang pura-pura baik seperti buaya, tenang, dia tidak bergerak. Tapi sewaktu mendekati, kita dilahapnya dan dimakannya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, jauhi hidup sembrono dalam bentuk apapun. Sehingga kehidupan sembrono itu akan membuat segala sesuatu akan merusak. Merusak diri kita, merusak orang lain. Orang yang hidup sembrono bisa mengalami kecelakaan. Orang yang hidup sembrono bisa kehilangan kepercayaan. Kita tidak pernah akan mempercayai orang yang tidak hati-hati. Yang hidupnya sembrono, hidupnya semaunya, hidupnya dalam kecemaran, hidupnya dalam keserakahan, hidupnya di dalam percabulan, hidupnya di dalam kata-kata kosong dan kata-kata yang sembrono. Firman Tuhan berkata, diucapkan pun jangan, diingatkan pun jangan, disentuh pun jangan, dilihat pun jangan. Kalau itu adalah hal yang buruk, mari kita jauhi dengan pertolongan Tuhan. Kita hidup dalam kehati-hatian. Kehati-hatian bukan pengecut. Kehati-hatian bukan berarti tidak berani. Tapi kehati-hatian adalah sikap hidup yang bijaksana. Kita bisa menjadi orang yang berani, tapi berani di dalam kebenaran. Bukan berani melakukan dosa. Bukan berani melanggar aturan. Bukan berani supaya kita kelihatan hebat. Bukan berani supaya kita menunjukkan validasi diri. Aku ini ada, aku ini bisa, aku ini sanggup. Tetapi yang dilakukan semuanya adalah keburukan, melanggar kebenaran firman Allah. Kita punya anak-anak, cucu tidak ingin menjadi anak dan cucu yang sembrono. Karena sembrono itulah mereka jatuh dalam pergaulan yang buruk. Mereka jatuh ke dalam obat-obatan. Karena hidup yang sembrono itulah mereka tidak berpikir panjang, mengambil keputusan, mengambil langkah yang pada akhirnya mencelakakan mereka. Setiap kita masing-masing, siapapun kita, mari kita hidup hati-hati untuk senantiasa mengingat perintah dan pimpinan dan bimbingan Tuhan. Dan jauhi hidup sembrono, jauhi hidup yang tidak hati-hati. Karena hidup yang sembrono sedang membuat lubang untuk memasukkan diri sendiri jatuh ke dalamnya. Biarlah Tuhan akan menolong setiap kita masing-masing. Saya mendoakan setiap sahabat seperjalanan hidup di dalam kehati-hatian dan tidak sembrono. Dengan demikian kita akan dijaga, dilindungi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa, Tuhan kabulkan sesuai waktu rencana-Mu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.